Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Kenggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Anallah SHMM. Yang kami hormati Rektor Unzah dan selaku penemu metode aksi belajar cerdas Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Bapak Kaprodi, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan dosen pengampu mata kuliah SKI Ibu Nur Fatimah MPD, serta teman-teman seperjuangan. Nama saya Latifatul Badriyah dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam masa dinasti Mughal di India. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Mughal di India. Kerajaan Mughal adalah salah satu kerajaan terbesar dan terpenting dalam sejarah India yang didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1526. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur, seorang penjelajah dan pemimpin militer dari Asia Tengah. Babur adalah keturunan Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Babur mengalahkan Ibrahim Lodi, Sultan Delhi terakhir, dalam pertempuran Panipat I pada tahun 1526 yang menandai awal dari kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal berasal dari tentara nomadik penjelajah dari Afghanistan. Kerajaan Mughal diperintah oleh elit militer dan politisi dari berbagai etnis, termasuk Turki, Mongol, dan Persia. Kerajaan Mughal mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar yang Agung dari 1956 sampai 1605 dan Shah Jahan dari 1628 sampai 1658. Selama masa pemerintahan mereka, kerajaan Mughal menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkaya di dunia, dengan wilayah yang membentang dari Afghanistan hingga Bangladesh. Kerajaan Mughal meninggalkan warisan yang kaya dalam bidang arsitektur, seni, dan budaya seperti Taj Mahal, Masjid Jama, dan Benteng Merah. Yang kedua, para khalifah dinasti Mughal di India. Khalifah dinasti Mughal ada 6. Yang pertama, Babur, pendiri dinasti. Babur berhasil mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat dan mendirikan kekuasaan Mughal di India. Yang kedua, Humayun. Humayun mengambil alih tahta setelah kematian ayahnya dan memperluas wilayah kekuasaan Mughal. Ia juga membangun kembali kekuatan dinasti setelah masa-masa sulit. Yang ketiga, Akbar, salah satu penguasa Mughal paling terkenal. Akbar memerintah selama 50 tahun dan dikenal karena kebijakan toleransi agama, administrasi yang efisien, dan perkembangan seni dan budaya. Yang keempat, Jahangir. Jahangir dikenal karena kebijakan toleransi agama dan pengembangan seni dan budaya. Ia memerintah dengan bijak dan mempromosikan perdamaian dan kemakmuran. Yang kelima, Shah Jahan. Shah Jahan dikenal karena kebijakan perdamaian dan kemakmuran. Ia membangun banyak monumen penting termasuk Taj Mahal yang merupakan salah satu warisan budaya dunia. Yang keenam, Aurangzeb. Aurangzeb dikenal karena kebijakan ekspansi militer dan penaklukan wilayah yang luas, menjadikan Mughal sebagai kekuatan dominan di India. Namun pemerintahannya juga dikritik karena kebijakan yang lebih keras dan kurang toleran. Jadi dari keseluruhannya, dinasti Mughal mempunyai sejarah yang kaya dan kompleks dengan penguasa-penguasa yang berbeda, memiliki kebijakan dan pendekatan yang unik dalam memerintah kerajaan. Yang ketiga, perkembangan kebudayaan masa dinasti Mughal di India.
Dinasti Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar, yang tidak hanya menonjol di bidang politik dan militer, tetapi juga di berbagai bidang lainnya. Yang pertama, bidang bahasa dan sastra. Pada saat itu, bahasa Turki hanya digunakan oleh bangsawan dan keluarga kerajaan. Bahasa Persia digunakan untuk sastra dan istana, juga bahasa resmi kerajaan. Bahasa Arab digunakan untuk agama dan studi keislaman. Yang terakhir, bahasa Hindu dan Urdu digunakan oleh masyarakat umum. Yang kedua, pendidikan dan keagamaan. Masjid menjadi tempat belajar agama bagi masyarakat, dan ulama memberikan pengajaran berbagai cabang ilmu agama. Pendidikan agama dan ilmu pengetahuan lainnya sangat dihargai dan didukung oleh kerajaan. Yang ketiga, arsitektur dan seni. Kemajuan di bidang arsitektur terlihat dari pembangunan istana, villa, masjid monumental, dan bangunan lainnya. Contoh bangunan terkenal yang dibangun pada masa pemerintahan Mughal: Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, Istana Lahore, dan Benteng Merah. Dan yang terakhir, kemajuan di bidang ekonomi dan budaya. Ekonomi kerajaan Mughal sangat kuat dan makmur, dengan perdagangan yang luas dan industri yang berkembang. Kebudayaan di Mughal juga sangat kaya dan beragam, dengan pengaruh dari berbagai budaya lain seperti Persia, Turki, dan India. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah Islam masa dinasti Mughal di India. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.